Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Dewi dari kelas A1 pagi. NIM saya 2190302079. Saya dari jurusan Manajemen Perhotelan angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan 3 bagian awal buku kerja kewirausahaan 2, bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Buku kerja yang pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa, Damar Langit Restoran. Unit usaha, Food and Beverage. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman. Di sini semua hasil rekaman yang dipilih sesuai dengan analisa yang saya inginkan untuk bisnis yang saya bangun ini. Jadi di sini saya memilih lead by example, mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya pilih akses modal yang lebih baik untuk meningkatkan komitmen karyawan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris yang saya perlukan untuk bisnis saya adalah notaris yang mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi, di sini saya memilih pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, dan identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak dan kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekamannya, bentuk organisasi dapat mencakupi kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, di sini saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, fotokopi direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah, di sini saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Di sini saya memilih izin-izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama Permenpar nomor 10/2018 terkait dengan izin usaha restoran. Yang kedua, Pergub DKI Jakarta 18 tahun 2016 tentang
tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Yang ketiga, Permen Parekraf Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang standar usaha restoran. Yang keempat, Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Dan yang terakhir, Permenkes nomor 32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitaria. Buku yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha Damar Langit Restoran. Produk atau jasanya food and beverage. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas, statusnya baik. Kriteria unjuk kerja 1.2 proses pengelolaan keuangan. Diidentifikasi preparasi laporan, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow, statusnya baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan statusnya baik, pengeluaran sedang, belanja modal statusnya baik. Preparasi performa laporan keuangan, laporan performa pendapatan statusnya baik, laporan performa neraca statusnya baik, laporan performa cash flow statusnya baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ratio analisis statusnya baik, mengukur hasil dibanding rencana statusnya baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri statusnya baik. Kriteria unjuk kerja 1.3 laporan histori keuangan diidentifikasi, laporan keuangan, neraca, laporan cash flow statusnya baik. Kriteria unjuk kerja 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada disadarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, 2 kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3 faktor pun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa kedepannya statusnya pun baik. Elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria unjuk kerja 2.1 laporan performa diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi statusnya baik, proforma pendapatan statusnya baik, proforma neraca statusnya baik, proforma arus kas statusnya sedang. Kriteria unjuk kerja 2.2 ratio analisis diidentifikasi, likuiditasnya statusnya baik, efisiensi operasi statusnya baik, profitabilitas statusnya baik. Rekomendasi: setelah dilakukan analisis tentang laporan keuangan di atas, hasilnya cukup baik, tetapi banyak hal-hal yang harus diperbaiki lagi agar laporan keuangan di restoran dapat meningkat setiap tahunnya. Buku kerja yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha Damar Langit Restoran, produk atau jasa food and beverage. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja.
1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi untuk 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi untuk 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk 1.6. Tugas tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. FTE full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Hasil rekaman berupa rencana staffing yang kurang lebih seperti ini. Setiap jabatan yang ada di struktur organisasi memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Maka dari itu, setiap jabatan juga memiliki kriteria yang tidak sama. Di sini, pihak restoran tidak menuntut peserta memiliki pelatihan khusus. Namun, akan menjadi poin plus tersendiri jika ada pelatihan. Perkiraan mulai bekerja yaitu Senin 22 November 2021. Nantinya pegawai atau staf diharapkan memiliki performa sempurna dengan 8 jam kerja. Untuk kontrak setiap jabatan itu berbeda, di antara 1 tahun, 2 tahun. Langkah yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Hasil atau rekaman hasil. Rencana seleksi di sini yang saya pilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Hasil atau rekaman hasil. Proses seleksi mencangkup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Kriteria kinerja 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasil atau rekaman hasil. Internalisasi induksi anggota tim mencangkup yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir, mengatur pelatihan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban. Kriteria kinerja
3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hasil atau rekaman hasil. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban. Kriteria kinerja. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hasil atau rekaman hasil. Hak Langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban. Langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerja. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hasil rekamannya adalah hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Kriteria kinerja 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasil atau rekaman hasil. Prinsip hubungan industrial mencangkup, di sini saya memilih penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Langkah yang keempat, mengelola staf. Kriteria kinerja. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasil atau rekaman hasilnya. Alasan pengembangan staf, saya memilih efisiensi, konsisten, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Kriteria kinerja 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasil atau rekaman hasil. Strategi mengembangkan staf. Di sini saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan stafnya saya memilih pelatihan dan pengembangan profesi. Langkah selanjutnya 4.3 Program pelatihan dilakukan. Hasil atau rekaman hasil. Program pelatihan yang saya pilih pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan in-service education. Kriteria kinerja 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil atau rekaman hasilnya, saya memilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima,
Langkahnya meninjau kinerja tim. Kriteria kinerja 5.1. Hasil kinerja diidentifikasi sesuainya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya saya memilih mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kriteria kinerja 5.2. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasilnya, kompetensi yang saya pilih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kriteria kinerja 5.3. Tingkat penggantian staf diidentifikasi. Sini saya memilih tingkat penggantian stafnya rendah, kurang dari 15%. Dan yang terakhir, kriteria kinerjanya 5.4. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil atau rekaman hasilnya saya memilih kekompakan tim. Kekompakan tim yaitu kolaborasi dan kerjasama.